Masih menunggu orang. Halo. Hai, Tunggu ngumpul dulu ya. halo semuanya. Perkenalkan. Ayo kenalan. Oh, saya Jason Iskandar, founder Studio Antelope, juga sutradara. Sebelah saya ada Florence Giovanni, di founder Studio Antelope juga bareng Jason, dan juga produser film. tujuan kita live ngapain sih hari ini? Kita sebenarnya pengen ini aja sih, ngisi waktu luang. Yap. Sambil- Karena udah semingguan ini kita udah seminggu. work from home kan. Iya, udah seminggu kita work from home, jadi kayak pengen nanya kabar-kabar kalian gimana work from home-nya. Ada yang kuliah mungkin. Semoga. Kuliah juga pasti diliburin kan sekarang. Nah, sambil hari ini juga tadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan sih. Dari Instagram gue, Instagramnya Florence, Instagram Studio Antelope kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terus juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh langsung ditulis di komen aja, nanti kita jawab langsung. Iya, ini ada yang bilang lagi tugas akhir, syuting belum kelar tapi apa tadi syutingnya belum kelar. Nah, kayak kita juga tadinya rencana mau ada syuting di April, cuman karena ada COVID-19, jadi kita juga decide akhirnya kita tunda syuting kita. Kita baru aja ngerilis meme loh, jadi mungkin abis live ini kalian bisa ngelihat meme di feednya Studio Antelope tuh. Itu ada meme soal apa namanya, boleh syuting nggak sih sebenarnya di ini ketika saat-saat lagi sekarang saat-saat ini ya. COVID kayak gini. Nah, kita sangat-sangat tidak menyarankan untuk syuting karena bisa jadi satu bahaya buat kamu. Tapi kalau lo semua nggak kena, lo bisa jadi perantara dan bisa juga jadi akhirnya menularkan itu ke, bisa jadi nyokap lo, bokap lo, kakek nenek di rumah. Jadi ya itu meme yang ada di feed, nanti kalian boleh cek. Feed itu boleh disebarkan, kalian sebarin ke siapapun, ke teman-teman kalian, teman komunitas, boleh seluas mungkin, terserah, pokoknya share aja. Iya, apalagi juga udah ada larangan kan dari pemerintah untuk nggak mengadakan keramaian untuk sekarang-sekarang ini. Syutingan pasti itu ngumpul rame tuh banyak orang, puluhan bahkan ratusan orang. Jadi emang lebih baik jangan dilakukan sih sekarang-sekarang ini. Karena pasti akan membahayakan banget kalau kita tetap ngelakuin syuting sekarang, dan kayak yakin juga deh izin dari kepolisian atau izin keramaian itu udah pasti nggak akan bisa keluar sekarang. Jadi buat syuting legal tuh nggak akan bisa sekarang sebenarnya. Ya, kita sekalian mau cerita juga ya mungkin ya. Jadi sebenarnya kita tadi ada beberapa yang nanya lagi ada project apa, kapan ngerjain film panjang. Jadi itu dia, kita mau kasih tahu juga nih ke teman-teman followers Studio Antelope kalau kita sebenarnya lagi ngerjain satu project film panjang yang ditulis dan sutradarai oleh gue sendiri, produsernya Florence, dan rencananya tuh sebenarnya akan syuting di bulan April pertengahan kita rencananya mau syuting. Jadi sejak Februari Maret ini sebenarnya kita udah masuk ke persiapan. Kita udah kemarin udah sempet macem-macem deh, udah script conference, udah pre-production, bahkan udah reki, ada lokasi di luar kota yang akhirnya kita udah kunjungin juga. Jadi ya itu, kita udah melakukan progres banyak, tapi tiba-tiba ada pengumuman coronavirus di COVID-19 di Indonesia. Terus izin juga mulai makin susah udah dikeluarin. Terus alasan lain kita juga kayaknya bakal berbahaya buat kita sendiri. Akhirnya semua proses ditunda sementara. Iya. Jadi pre-production, reading sama pemain semuanya ditunda. Ya kita beneran kita stopin semuanya sih. Kita jadi nggak ada kegiatan apapun sekarang. Walaupun itu cuma kegiatan preps. Jadi beneran kayak kita udah nggak, kita stop dulu sementara. Berasa plot twist ya kak? Ini plot twist banget sih sebenarnya. Iya. Karena gue nyiapinnya udah setahun, jadi gue nulis tahun lalu tuh 2019 full nulis skrip panjang. Terus semua persiapan udah siap sih sebenarnya, kita udah masuk pre-production, tapi tiba-tiba kayak gitu aja. Jadi ya pertanyaan nih, kenapa Kak Jason nggak pernah kerja sama PH yang besar? Mungkin menarik buat dijawab. Kenapa ya? Karena pengen sih, tapi
karena kan gue belum pernah ngerjain film panjang sama sekali, dan ini film panjang pertama gue. Tapi ini kita juga student loop gak sendiri kan? Iya, nggak sendiri, bareng Base Entertainment, Mbak Shanti main. Iya, Base Entertainment tuh sebelumnya pernah bikin beberapa film, Perempuan Tanda Jahanam yang bareng sama Joko Anwar. Terus mereka juga terlibat di film Bebas yang sama Miles dan Mas Riri. Terus ya, dan ini salah satunya juga akan bareng kita. Iya, bareng production house itu, dan itu kan film panjang pertama gue. Jadi kayak menurut gue film panjang pertama itu harus personal banget, dan kalau bisa itu statement. Jadi nanti mungkin teman-teman yang bakal bikin film panjang lagi, suatu saat nanti akan bikin film panjang, inget itu kayak film panjang pertama kamu tuh, lo tuh harus statement dari lo sendiri. Jadi kalau bisa cari cerita yang personal, sepersonal mungkin, yang sangat lo anggap penting, dan nanti ketika yang ngerjainnya juga bareng tim yang lo anggap yang lo anggap percaya sama apa yang pengen lo sampaikan. Jadi itu sih mungkin nanti, tapi nggak menutup kemungkinan sih Studio Antelope untuk bekerja sama dengan production house lain yang lebih besar. Iya, mungkin sistemnya bisa co-production kayak gitu ya di Studio Antelope. Stay healthy both of you, thank you. Thank you. You too, semuanya juga yang lagi nonton live ini, stay healthy. Iya. Banyak minum. Makan yang banyak, jangan diet dulu sementara, olahraga yang banyak, berjemur. Oke, sambil nungguin pertanyaan lain, kita ada pertanyaan apa lagi ya tadi ya yang Mungkin kita coba jawabin yang tadi dari di Instagram kita dulu ya, di Instagram Studio Antelope. Oke. Nah, ini yang bakal kita tanya nih, step by step bikin Studio Antelope dari awal sampai sekarang, sama gimana sih tips nyari klien pertama, dan selanjutnya apa yang bisa dilakukan untuk percaya kalau kita kompeten dan masih terhitung PH baru. Mungkin Flo yang bisa jawab. Iya. Sebenarnya kenapa, mungkin ceritain sedikit juga kenapa kita bikin Studio Antelope pada awalnya. Kita tuh nama Studio Antelope sendiri sebenarnya udah ada dari 2011. Dan kita bikin Studio Antelope tuh saat itu sebagai nama supaya waktu kita bikin film pendek, kita punya nama gitu, punya nama grup atau kayak film komunitas gitulah, supaya kita punya nama. Nah, di tahun 2011 itu waktu itu kita masih kuliah nih, tapi kita bikin film panjang setahun sekali. Dan film panjang itu kita distribusin ke film festival, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, mulai saat itu tuh kita bikin nama Studio Antelope. Makin lama, setelah beberapa tahun, di 2014 tuh mulai ada yang nawarin kita beberapa kerjaan buat bikin konten-konten digital. Karena waktu itu kan mulai shifting tuh dari era yang era tadinya iklan-iklan, semua iklan-iklan konvensional, TVC, tapi saat itu digital mulai naik. Jadi mulai banyak brand yang akhirnya bikin iklan digital, bentuknya tuh mirip-mirip short film gitu. Nah, jadinya waktu itu mulai pada nawarin kita, terus akhirnya kita coba kerjain, makanya akhirnya kita diriin Studio Antelope sebagai PT dan supaya memiliki badan hukum gitu sih. Karena kalau kita mau kerjasama dengan brand, dengan agency, itu kan pasti mereka akan lebih nyaman dengan kerjasama dengan perusahaan yang udah berbadan hukum. Jadi kayak makanya kita jadiin PT. Dan mulai aktif ngerjain konten-konten digital untuk brand dari tahun 2014 sampai sekarang. Kayak gitu. Are you guys dating? Kita suami istri by the way. way. Kita suami istri. Sekalian mungkin ceritain. Kita udah pacaran tuh dari tahun 2006. Jadi 2006 pacaran, terus 2017 nikah. Jadi setelah 11 tahun pacaran, kita nikah 2017 dan sekarang udah nikah tahun ketiga. Iya. Aduh, jadi cerita ini deh. Ya, tapi kalau kalian sutradara gitu, cobalah cari pacar produser, mungkin bisa guna juga Kuliah tuh. Kuliah di mana? Oh ya, jadi info kita mau kasih tahu juga kalau kita berdua nih nggak ada yang sekolah film ya. Kita nggak ada yang sekolah film, tapi emang udah suka bikin film tuh dari zaman kuliah. Nah, kalau gue tuh kuliahnya di DKV, di UPH. Nah, Jason itu kuliahnya Sosiologi di UGM, Jogja. Jadi kayak kita berdua nggak sekolah film, makanya kita belajar ini tuh otodidak. Sebenarnya kita belajar banyak banget dari sering bikin film pendek itu sih, setahun sekali ya kita bikin film pendek. Jadi belajar banyak dari situ, sama ikut workshop juga. Aduh, pertanyaan. Apa? Kapan rencana punya anak, Mas, Mbak? Oh iya, belum kepikiran ya. Apalagi sekarang lagi bahaya keadaannya di seluruh dunia. Jadi kayak belum. Oke. Balik ke topik. Tadi ini kita coba cek ya, udah ada beberapa pertanyaan nih. Iya.
Oh, kalau kalian mau Iya, pertanyaan makanya tulisnya mungkin di sini kali ya mau biar ngelanjutin juga karena kita nggak sekolah film dan kita belajar di otodidak, jadi kita pingin ngebagiin ini semua juga sih ke teman-teman, makanya kita aktif bikin konten. Kita punya hashtag bikin dan berbagi, jadi sebagai production house atau sebenarnya kita lebih suka disebutnya content creation company. Kenapa kita nggak cuma bikin doang, tapi kita aktif berbagi tentang tips filmmaking atau tentang film in general. Itu karena kita berdua nggak sekolah film, jadi kita pingin ngebagiin ini juga sih ke teman-teman. Mungkin kan banyak juga yang dari teman-teman yang nggak sekolah film tapi pingin belajar lebih lanjut tentang film, makanya kita suka berbagi di Studio Antelope. Oke. hambatan terbesar di sepanjang perjalanan studi Antelope. Ya, apa ya? Yang pasti di awal-awal kali ya. Salah satunya coronavirus ini. Oh iya, itu iya. Itu bukan cuma buat Studio Antelope, itu buat seluruh dunia. Dan apalagi maksudnya kita lihat aja di berita film-film Hollywood aja semuanya pada postpone syuting, postpone rilis, semuanya di Indonesia juga lah. Dan bukan cuma di bidang film itu ya. Salah satu hambatan mungkin jujur aja ya, pasti semua juga ngalamin sih, kayak 3 bulan pertama ketika kita bikin Studio Antelope dan punya kantor, 3 bulan pertama itu kita nggak ngapa-ngapain. Iya. Dan kita bingung banget tuh gimana cara nyari klien pertama kita buat akhirnya untuk muterin uang itu gimana caranya. Jadi ya sabar-sabar aja sih waktu itu. Tapi juga yang kita lakukan adalah menyebarkan menggunakan apa ya, kenalan-kenalan yang kita kenal dulu nih di lingkaran pertama itu, dan kita memanfaatkan itu jadi kenalan-kenalan sama orang, ada yang tertarik buat bikin video atau enggak. Jadi dari situlah itu apa namanya, cari klien-klien pertama itu kayak gitu. Dan sebenarnya banyak juga klien-klien pertama kita tuh yang datang karena mereka pernah nonton film kita yang kita bikin tuh di film festival atau pernah ngeliat di streaming mana. Jadi kayak sebenarnya bikin film atas inisiatif pribadi atau atas inisiatif yang bukan film yang dipesan oleh brand itu akan membantu sih buat kalian akhirnya dikenal dan akhirnya buat orang lain tahu juga tentang PH kalian atau tentang diri kalian. Oke, lanjut. Yep. Pertanyaan berikutnya. Ini yang mana? Yang atas boleh? Ini mau. Iya, boleh. Ini ya pertanyaannya. Gimana cara nge-build usaha kreatif ke Studio Antelope biar nggak bubar di tengah jalan? Betul. Itu kayak pertanyaan yang paling sering ditanyain juga. Apalagi maksudnya banyak juga dari teman-teman yang film komunitas terus punya rencana pingin bikin PH dan seriusin ke depannya. Yang paling cara yang paling penting itu berusaha buat sustain sih, karena ngebikin tuh gampang, tapi yang susah tuh mempertahankan semuanya kan. Kalau kita sih yang paling pertama itu suggestion kita, startlah dengan sesuatu yang kecil. Jangan kayak kalau kita, karena waktu awal kita cuma berdua kan, jadi kayak kita startnya dari kecil, jadi kayak kita grow-nya juga pelan-pelan. Pertama kali nambah tim in-house tuh kita cuma nambah 1 orang, terus baru mulai kita nambah lagi. Jadi kayak kalau kita bergerak kita harus pelan-pelan gitu sih, dari kecil ke besar, supaya menjaga sustainability kita juga enak gitu. Nggak tiba-tiba yang kaget dari tadinya cuma dikit tiba-tiba jadi banyak, pasti kan nanti bingung kayak gimana sistemnya dan lainnya. Jadi kayak menjaga harus tetap konsistensi sama apa yang dilakukan dan tetap profesional. Mau itu kalian kayak kita, maksudnya kan kita sebenarnya kayak waktu itu pacaran, tapi kita tetap profesional sih. Kita bisa bedain mana hal yang pribadi dan mana hal yang pekerjaan, baik itu nanti kalian kerja sama teman atau sama keluarga. Itu sih harus bisa bedain mana yang hal personal dan mana hal yang pribadi. Dari tadi ini kita diketawain kenapa sih? Nggak tahu. Satu lagi tambahan. Kalau mau bikin bisnis kreatif, cari partner yang punya skill yang beda dengan kalian. Jadi kalau kalian punya skill itu kreatif, carilah partner yang punya skill di bidang manajemen misalnya. Jadi jangan cari skill yang sama. Kalau kreatif jangan kreatif juga, karena itu akhirnya nggak nambah kedalaman squad kalau kata pemain bola kan. Jadi ya itu sih. Kalau kalian justru kuatnya di bidang manajemen, lemah di kreatif, carilah partner yang kuat di kreatif, kayak gitu sih. Kok diketawain lagi sih? Iya, itu kayaknya cuma iseng doang mencet. Iya, bener sih, kalau misalnya cari partner harus yang kayak saling mengisi skill. Jangan sampai kayak kalian bertiga nih bikin PH, tapi tiga-tiganya sutradara, terus bingung siapa yang akhirnya ngurus manajemen dan nge-produce semuanya kayak gitu. Jadi kayak
dengan skill yang berbeda-beda itu pasti akan ngebantu banget. Gila lumayan, udah banyak nih 124. Iya. Lanjut ya Kalau pertanyaan ya. semuanya- Ini boleh nih kayaknya. Cara join ke studio Iya. Cara join ke studio Antelope gimana? Gimana ya? Oh ya, pertama itu kita kalau di kita itu akan kebagi dua sih. Kita punya tim in-house. Itu emang orangnya belum banyak lah karena kita maunya emang pelan-pelan kan yang kayak tadi udah dikasih tahu. Tapi kita juga setiap project kita kerja sama banyak banget freelancer. Dan itu juga pasti kayak nggak menutup kemungkinan di tiap project kita akan bekerja dengan freelancer baru. Jadi cara join ke Studio Antelope gimana? Biasa sih kita punya email yang ini juga kan email HR ya. Iya. Ya bisa kirim portfolio atau CV kalian ke situ atau tiap kita lagi ada open recruitment kita juga pasti akan ngumumin di Instagram Studio Antelope. Kayak gitu. Ada dua cara sih. Ini kan ada pertanyaan juga tuh, mau magang di sini gimana caranya? Ya kita memang membuka program magang 3 bulan sekali dalam setahun. Jadi ada 4 periode magang di setiap tahunnya. Dan setiap periode itu kita akan menerima sekitar 4 sampai 5 orang. Nah ini ya. Ada yang nanya, Dan- wah magang April. Nah tuh itu ya. dia, untuk magang di bulan April ini terpaksa kita tiadakan Ngadain. karena kita semua juga udah work from home sejak minggu lalu. Jadi emang gak ada kegiatan di kantor lagi. ya jadi situasinya lagi nggak jelas, jadi terpaksa kita tiadakan dulu. Tapi nanti mungkin semoga COVID-19 ini cepet selesai persoalannya, jadi kita bisa buka periode magang lagi Iya. berikutnya. Berarti di Juli, Agustus, September ya. next-nya. Kalian jawab tuh total kru sekarang ada berapa? Total kru kalau tim in-house kita 11 sekarang. Belum banyak sih, emang masih dikit kan tim in-house kita. Mungkin sekalian kita bisa kasih tahu apa aja. Di kita tuh ada secara tim kebagi dua secara garis besar. Yang pertama itu tim media production nih, yang isinya tuh terdiri dari produser-produser dan juga tim kreatif. Ada creative writer di tim kita. Lalu kita juga ada tim business development yang isinya itu account eksekutif dan juga community manager dan juga visual content creator. Kayak gitu. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya mau yang mana nih? Visi misi. Iya. Silakan Jason. Visi misi Studio Antelope. Simpel aja, kalau kalian udah sering lihat konten kita di Instagram, di bawahnya kan ada hashtag bikin dan berbagi. Ya itu visi misi kita sebenarnya, bikin dan berbagi itu. Yep. Karena kan sebenarnya production house atau content creation company kan sebenarnya tujuannya adalah bikin konten. Tapi menurut kita kalau bikin doang, ya jadi kita kayak robot. Nah, jadi kita perlu menggunakan satunya lagi, yaitu berbagi untuk kita menyadarkan diri kita sendiri sih, supaya kita tetap aware kalau kita bikin konten tuh nggak cuma buat dibikin aja, tapi juga berbagi, bisa macam-macam, berbagi berbagi pengalaman, experience, berbagi pesan, berbagi cerita, terus juga berbagi hal-hal positif lewat konten-konten di Instagram. Maka kita mengelola Instagram kita. Yep. Kita tetap ngasih konten-konten yang ada yang kalian lihat di sosial media kita. Itu sih simpelnya. Talent koordinator penting gak sih? Penting Coba banget. Kenapa penting? Kenapa penting? Karena dia yang akan memanage talent saat ada di persiapan dan juga di syuting sih. Jadi kayak kita ngandalin banget talent koordinator buat ngatur schedule-nya, buat mengatur schedule talent. Jadi itu penting banget sih. Karena kalau misalnya talent koordinator ngatur yang nggak bener, pasti syutingnya juga akan terganggu. Gitu. Apalagi nih ya, mungkin tiga seru nih. Salam dari Bengkulu bang, salam juga dari Jakarta, dari Kemayoran, ada garis kretek. Hai. Hai, Mbak Rati. Studio Antelope itu perusahaan di bidang apa aja kak? Itu juga banyak sih yang kemarin tadi nanya di Iya, Instagram, iya. tanya ada yang lucu bahkan, kayak ada yang Studio Antelope Yang tuh apaan masih sih, gue bingung nggak tahu Studio itu Antelope apaan. apa ya? Rental alat kah atau apakah? Jadi Studio Antelope itu simpelnya, kita ingatkan lagi, Studio Antelope adalah, ya kalau simpelnya production house lah, kayak sebuah perusahaan yang memproduksi konten-konten video, film, dan konten audio visual lainnya. Terus apalagi ya, tapi kita tadi udah dibilang kita nggak cuma mau menyebut kita production house, karena kita juga tidak cuma memproduksi tapi juga meng-create ide-ide kreatif dari awal. Kita juga mendistribusikan konten. Jadi ya sebenarnya
content creation lah, karena kita ngerjain hampir semua, bisa semuanya lah. Next ya. Ini seru nih. Kak, boleh minta saran post house oke nggak? Lagi cari tempat magang nih. Wow. Kalau kita kan bukan post house soalnya ya. Kita ada sih kerja sama beberapa post house yang kita sering bareng. Kita biasanya ada ini sih. Salah satunya yang kita sering banget yaitu The Organism. Yep. Si Inal, dia harus bayar ke kita untuk Iya. Kalau nggak kita juga biasa kalau nggak Organism Super 8mm. Iya. Itu sih kalau nanti kalian mereka punya IG-nya. IG-nya kalian coba cari aja. Iya. Next ya. Project terbesar. Project terbesar yang pernah Iya, lu iya. tanganin. Film panjang ini sih, film panjang pertama pasti. Karena kan biasanya kita syutingnya juga film pendek atau project-project iklan yang kayak secara skala ya, secara kayak shooting days gitu-gitu kan belum Kenapa? Ini siapa tuh? Dan lanjut, Oh, lanjut, oh lanjut. iya ya anjir. Iya, jadi kayak project terbesar ini film panjang kita sih yang kayak film panjang pertama kita ini yang paling besar karena mungkin kenapa paling besar karena secara skala project kan biasa kita cuma bikin film panjang atau iklan yang mungkin secara durasi juga lebih pendek. Kalau film panjang ini kan secara durasi kayak sekitar 90 menit, terus udah gitu secara shooting days juga banyak dan melibatkan lebih banyak tim, lebih banyak kru dan juga lebih banyak pihak. Jadi kayak film panjang ini sih yang paling besar buat kita. Iya tuh ada yang nanya lagi, Iya, ada iya. ada ini nggak project film panjang ya, ini kita lagi ngerjain project film panjang Iya, tapi tertunda karena sekarang. COVID. Harusnya kita Iya. syuting di bulan April. tapi terpaksa kita tunda. Iya, sampai keadaan lebih kondusif. Next ya. Mm. Kak, bedanya workflow film panjang dan film pendek tuh coba. Workflow film panjang sama film pendek sih basically sama aja sih ya, cuman Yep. bedanya ya apa namanya, yang dipikirin lebih banyak aja. Iya. Tanggungannya, karena kan yang terlibat lebih banyak, ada investor gitu-gitu. Jadi apa namanya, pressure-nya dan tanggungannya tuh lebih banyak aja yang harus dipikirin. Iya benar, karena Next. mungkin ya kayak secara scene gitu kan juga jauh berbeda kan dari film pendek dan film panjang. Secara ini sekalian jadi deh kita kayak bahas pasti nih. lebih kompleks sih yang harus dipikirin untuk film panjang. Yuk syuting yuk Mas Faiz. Ya kita mau syuting nih buat ini. Iya. Pembagian babak penulisan naskah untuk durasi panjang sama pendek sama nggak? Jelas beda sih, jelas beda. Karena durasinya beda kan. Yang film panjang itu bisa 90 sampai 100 menit. Tapi kalau yang film pendek maksimal 30 menit. Jelas pembabakannya beda. Mungkin yang sama adalah logika struktur 3 babaknya. Kalau di film panjang 3 babaknya ya, babak pertama selesai misalnya di halaman 25 atau sampai halaman 30. Babak kedua selesai misalnya di halaman ya 75 misalnya. Di babak ketiga selesai di halaman 90 sampai 100. Itu kan, nah sementara kalau film pendek kalian atur sendiri deh tuh. Misalnya skrip kalian 15 halaman. Ya kalian hitung aja berarti logika film pendeknya film babak pertamanya ya berarti misalnya 10 halaman. Tapi itu juga nggak terpaku ya, kalian bisa bebas menentukan itu. Tapi yang sama 3 babak, tapi secara struktur beatnya itu ya agak berbeda sih, lebih sederhana film pendek. Tadi ada yang nanya Kak Jason tuh pernah dikritik di kata Pak Yosep Angginun. Kak Jason pernah dikritik di film apa tadi, film komunitas di Jogja ya kalau nggak salah. Iya, jadi itu seru banget sih. Jadi yang gue kangen dari Jogja adalah ya, jadi nanti kalau kalian mau kuliah mungkin ke Jogja seru juga. Yang gue kangen dari Jogja adalah itu, karena banyak komunitas film dan sering ngumpul. Waktu itu ada acara komunitas film di 56 Films namanya. Setiap Jumat kita ngumpul terus kayak saling nonton bareng, ada juga cerita project masing-masing. Nah, waktu itu gue presentasi project, terus dikasih masukan lah, dikasih kritik dan masukan gitu sama teman-teman filmmaker Jogja, yang akhirnya gara-gara itu gue nunda syuting gue, gara-gara apa ya, jadi ragu aja sih sendiri. Terus coba gue kulik ulang tuh ini ya, skrip gue dari masukan-masukan dan kritikan tersebut, dan jadilah Langit Masih Gemuruh kalau kalian pernah dengar. Dan sebenarnya mungkin mau ngomong juga soal kritik, nggak perlu takut sih sama kritik, karena ya
orang yang mengkritik kita kan tujuannya pasti buat membangun supaya kita ke depannya lebih baik lagi. Nah, ini penting juga nih pertanyaan nih. Kak, aku S1-nya bukan lulusan film. Menurut kakak penting gak sih untuk ambil S2 di bidang film production? Semua orang beda punya pendapat beda nih pasti. Kalau kamu gimana pendapat? Kalau aku sih karena maksudnya sekarang aku udah terlanjur mengerjakan ini, aku belum kepikiran lagi sih buat S2 di, karena kebetulan aku juga S1-nya bukan film, aku S1-nya DKV, tapi emang udah suka bikin film tuh sejak kuliah. Nggak pernah kepikiran ngambil S2 film. Sebenarnya pernah ada kepikiran pengen ngambil S2, itu pun kayak belum spesifik film sih. Karena apa ya? Sebenarnya itu tuh bisa dipelajarin juga sih sendiri, kayak bukan satu-satunya cara buat mengerti film production. Kamu bisa belajar dari orang-orang yang lebih senior, atau kayak kamu mungkin bisa kerja di production house dulu buat belajar kayak gitu. Jadi sebenarnya S2 tuh bukan satu-satunya cara buat masuk ke film. Kalau dari aku ngerasa gitu. Cuman pasti S2 ada hal yang kamu nggak bisa yang bisa didapatkan cuma di kuliah. Mungkin misalnya kayak kalau kamu kuliah film, mungkin kamu akan ngedapetin temen-temen yang emang semuanya udah sekolah film juga. Jadi kayak dapetin tim buat bikin film tuh lebih gampang karena kamu punya banyak teman. Atau juga kamu bisa dapet koneksi-koneksi gitu sih, karena kan pasti dosen-dosen di kuliah film tuh ada juga beberapa yang praktisi, jadi akhirnya kamu punya koneksi orang-orang yang udah penggiat-penggiat film gitu. Cuma bukan satu-satunya cara. Iya, bener banget sih. Menurut gue yang paling penting dan paling berguna dari sekolah film adalah teman-temannya sebenarnya, networkingnya. Karena di situ ketika lo sekolah film, lo ketemu sama teman-teman yang satu passion lah sama lo. Jadi ketika lo udah mulai ngerasa pengen nyerah, tapi lo akhirnya ngelihat teman-teman lo bisa saling mengingatkan, ya udah akhirnya tuh lebih gampang lah buat maintain semangatnya menurut gue. Terus yang kedua ya itu tadi, ketika lo lulus lo udah punya satu perkumpulan lah, satu network dari teman-teman filmmaker yang mungkin kalau lo nggak sekolah film, apalagi S1-nya nggak sekolah film juga, ya itu jadi PR. Lo harus cari network itu sendiri. Iya. Gitu. Tadi ada pertanyaan yang menarik, di Studi Antelope tuh direkturnya Jason doang ya? Pastinya enggak, karena di Studi Antelope tuh kita banyak kerja sama director-director lain. Apalagi buat project, kalau yang sekarang maksudnya udah jalan sih, buat project-project iklan kita itu banyak banget sih kita kerja sama director lain. Kayak terakhir ini kita baru kerja sama Anggun Priambodo, terus kita kerja sama Adiat Mika, dan masih banyak. Kita pernah juga bareng Ryan Mickelson, dan masih banyak director-director lain sih. Cuman emang kalau di film panjang ini karena baru satu dan masih yang baru pertama kita buat, itu baru Jason. Cuman kedepannya akan terbuka banget sih kita buat kerja sama director-director lain. ada yang pengen nanya, pernah jual film nggak? Pernah jual skrip nggak? Ya ampun, udah sering nanya gitu. Ya enggak sih. Gimana ya, menurut gue proses kerja kita tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Kayak yang kita lakukan adalah kerjasama, jadinya cari partner yang ya kayak film panjang ini misalnya, itu kita nyari partner yang memang satu visi sama kita, dan akhirnya ya kita itu share kita punya ide apa aja kita share, terus apa aja yang kita bisa lihat kerjasama. Nggak tahu itu disebutnya dijual atau enggak ya intinya gitulah pokoknya. Kayak intinya kita kerja sama sih. Kita mungkin lebih enak nyebutnya kolaborasi, karena kita akan bersama mereka gitu kan. Bukan yang kayak kita jual terus ya udah jual lepas gitu. Kita nggak mau banget sih jual lepas. Maksudnya kayak kita jual terus kita nggak ikut developmentnya lagi, dan kita nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana. Itu kayak nggak mau sih kayak gitu. Kenapa dia lucu? Oke, tadi dijawab. Selamat ya. Lanjut. Nah ini dia nih, kenapa mau masuk dunia film? Dunia film tuh masuk ke dalam film. Kenapa mau masuk dunia film? Karena nggak tahu ya, kalau gue pertama kali gue nonton film waktu zaman SD, TK bahkan, gue udah kayak jatuh cinta aja tuh sama film. Kayak lo ngelihat magic aja sih sebenarnya. Kayak lo ngerasa dari situ gue nggak tahu, gue udah kayak ngerasa gue mau jadi filmmaker udah gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku karena emang dari dulu suka nonton film kan, dari zaman mungkin sebenarnya dari kecil suka banget sih nonton film kartun. Terus kayak makin Disney gitu pas masih kecil. Terus deh gitu kayak pas mulai SMP, SMA gitu udah sering banget nonton film. Kayak film Indo yang pertama kali ditonton itu
di bioskop Petualangan Sherina. Cuman kayak pas SMA gitu mulai banyak kan tuh, pas gue SMA tuh sekitar tahun 2006, 2007, 2008 gitu, itu kayak waktu itu film Indonesia lagi lumayan banyak. Waktu itu ada zaman-zaman kayak misalnya Catatan Akhir Sekolah, terus ada apa lagi ya, kayak film-film jomblo, dan kayak lagi banyak gitu deh film-film Indonesia. Jadi kayak suka nontonin gitu sih film-film Indo pada zaman itu. Terus ada Sang Penari, Garuda di Dadaku, kayak suka nontonin film Indo pada zaman itu, dan jadi tertarik aja buat penasaran cara bikinnya kayak gitu-gitu. Tadi ada pertanyaan yang menarik juga Yep. tuh. Apakah kalau mau jadi director harus bisa jadi scriptwriter? Tentu aja enggak. Yep. Tapi itu akan ngebantu banget kalau lo ngerti, karena menurut gue scriptwriter itu teknis banget ya. Teknis, kayak yang sifatnya tuh beneran teknis, bahkan matematis kadang-kadang. Dan itu akan ngebantu lo buat jadi sutradara, jadi director. Karena menurut gue yang dilakukan oleh scriptwriter, yang dilakukan oleh director, yang dilakukan oleh editor itu sebenarnya sama, tiga itu sama, cuma tempatnya aja yang beda. Kalau scriptwriter itu di kertas, kalau director itu oleh set, yang syutingnya, kan? kalau editor ya sama komputer. Tapi sebenarnya tiga orang itu lagi melakukan hal yang sama. Jadi menurut gue 3 hal itu sih yang kalau lo mau itu akan saling membantu tuh satu sama lain, bisa tiganya. Next ya pertanyaannya ya. Nih, ini juga seru nih. Apakah fokus ke iklan atau lebih ke produksi film? Ya, buat sekarang sih kita tetap ngejalanin keduanya sih, karena kan awalnya kita tuh bikin film pendek, terus nextnya baru ke iklan, terus nih sekarang kita lagi mau bikin film panjang pertama. Jadi kayak kalau kita tanya pertanyaannya kayak gini, kita tetap mau ngejalanin keduanya sih, karena nggak bisa dipungkiri juga kalau sekarang yang kita udah temuin polanya dan kayak udah kita rutin jalanin itu kan di iklan. Jadi kayak kita masih tetap akan ngejalanin iklan sih. Lagian iklan zaman sekarang tuh seru-seru kok, kayak ada series, ada short film, itu bukan yang kayak cuma TVC doang yang kayak cuma 30 second, 1 menit, tapi kayak sekarang tuh kita bisa banget juga bercerita di iklan-iklan yang ada sekarang. Kayak terakhir nih kita bikin series bareng sama Jarum, itu juga seru banget proses development ceritanya, proses syutingnya, proses editingnya, itu kayak seru banget sih. Jadi kayak iklan zaman sekarang tuh menyenangkan. Pertanyaan yang aneh. Next ya. Iya. Dikit. Kakak. Nih juga nih. Challenge apa yang sekarang dihadapin oleh studio Antelope? Yang jelas adalah coronavirus disease 19. Iya, pasti itu bukan cuma kita sih, tapi itu seluruh dunia kan. Ya. Kak, tolong live-nya di save. Iya, coba ya. Kita save. Gue nggak tahu, ini baru pernah live, nggak tahu caranya nih soalnya. Pastinya bisa sih. Tadi ditanya juga, Kak, gajinya berapa? Gaji di mana? Gaji di studio Antelope. Wah, nggak tahu Jangan deh. ya. Iya, beda-beda lah. Soalnya ya. bulan Maret lagi lapor pajak. Ya, yang nggak taunya ada yang nonton orang pajak. Tapi kita lapor pajak secara Oh iya secara dong, semuanya. pasti. Apa tuh ya masalah budget tuh untuk PH? Ini aja nih. Iya udah. Juga seru nih. Gimana awalnya production house ini terbentuk? Dari iseng ikut festival atau gimana? Oh iya, kalau kita tadi sebenarnya udah sempet diceritain, tapi ya udahlah diulang lagi. Jadi awalnya itu kita Studio Antelope itu ada karena kita ngerjain film-film, karena kita bikin film buat festival. Jadi kan waktu kita mau bikin film buat festival itu kita perlu nama kelompok atau nama komunitas film gitu. Makanya waktu itu kita memilih nama Studio Antelope. Ada yang penasaran kenapa namanya Studio Antelope? Karena waktu itu kita nyari sih nama apa yang bagus. Terus kayak kita nyari, kita pinginnya nama nggak cuma sekedar nama, tapi ada filosofinya. Nah, kalau misalnya dicari di buku-buku ensiklopedia pada zaman kita kecil itu, salah satu sejarah visual pertama yang ada di dunia itu tuh orang menggambar di gua-gua. Nah, itu salah satu yang paling banyak digambarin di zaman itu tuh antelope, waktu itu digambar di gua-gua. Jadi itu kayak salah satu tanda sejarah visual gitu sih yang ada di dunia. Waktu itu masih di zaman batu. Selain itu tuh antelope juga binatang yang berinsting, dan karena kita ngejalaninnya ini film,
film itu kan sesuatu yang bukan sesuatu yang eksak, sesuatu yang cukup mengandalkan insting dari filmmakernya dan kreatornya. Jadi makanya kita memilih nama Antelope karena secara filosofi juga tepat buat kita menjalankan production house. Ini ya pertanyaannya ya. Iya. Jadi udah dijawab juga Udah nih. dijawab. Nah, terus baru abis itu kita mulai ngerjain pas mulai waktu itu iklan-iklan konvensional shifting ke digital, kita mulai ngerjain iklan-iklan. Kebanyakan iklan-iklan yang kita kerjain buat digital sih, walaupun kita pernah mengerjakan beberapa TVC. Dan di tahun ini kita rencana bikin film panjang pertama kita untuk didistribusikan di bioskop. Nah, ini menyambung ke pertanyaan berikutnya dari Yosu. Film Yosu. panjang pertama mau didistribusi ke festival film dulu atau langsung bioskop, Kak? Langsung gue jawab, langsung ke bioskop. Yap. Jadi distribusinya itu akan langsung ke bioskop, jaringan bioskop di Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan untuk didistribusikan ke festival film. Tapi strateginya yaitu kita akan ngincernya ya pasti penonton di Indonesia sebanyak-banyaknya. Setelah itu mungkin kita bisa lihat deh mau ke festival film mana. Doain aja ya semoga bisa dapat banyak penonton sama bisa didistribusikan ke banyak festival gitu. Seru kan kayaknya kalau bisa dua-duanya. Nantinya pasti juga akan ke OTT, cuma belum tahu OTT yang mana. Yosua. Next ya, pertanyaan berikutnya. Iya. Ini aja nih. Iya, tim solid. Bagaimana Min membangun tim yang solid dari awal? Iya, cara membangun tim yang solid dari awal. Kalau kita kan kita nge-build tim itu pelan-pelan. Awalnya itu Studio Antelope tuh cuman kita berdua, cuma Florian sama Jason. Nah, terus kita mulai nambah tim tuh, ini tim in-house yang kita omongin ya. Kita mulai nambah 1 orang produser, terus kita nambah lagi waktu itu ada produser lagi, terus kita nambah creative writer dan lainnya. Kita selalu nambahnya pelan-pelan sih, dan kita selalu nge-share ke mereka visi dan misi kita supaya dan kita juga nanya ke mereka sih sebenarnya visi dan pasti kan semua orang punya visi dan misi untuk dirinya sendiri dan kayak career achievement dia apa yang dia inginkan. Kita juga selalu berusaha nanya apa yang mereka inginkan dan kita mastiin kalau mereka di Studio Antelope tuh bisa berkembang juga pada akhirnya kayak gitu. Jadi kita emang kayak banyak ngobrol dan kayak kita cari tahu sih apa yang mereka pinginin juga. Jadi supaya kita bisa growing bareng-bareng, Studio Antelope bisa berkembang, dan mereka secara individu juga bisa berkembang pastinya. Kayak gitu. Jadi kita harus pastiin kalau visi dan misi kita sama. Tadi ada yang nanya, bocorin sedikit dong film panjangnya itu tentang apa sih? Jadi gue belum bisa tentang. Iya. Jadi begini sih sebenarnya rencananya tuh kalau kita tidak ada COVID-19 ini, kita rencananya kemarin nih tanggal 23, Senin kemarin 23 Maret ini kita akan melaunching project ini ke kalian-kalian semua lewat Instagram sama lewat media. Jadi kita akan ngasih tahu tuh kita lagi bikin apa sih, film panjangnya tentang siapa, yang main talent-talentnya siapa, karena itu semua udah lock jadi kita bisa share. Tapi sialnya adalah sekali lagi COVID-19 ini, jadi kita mesti menunda semua acara-acara itu, menunda project release dan press conference ini. Jadi ya sabar-sabar aja ya. Tapi yang bisa kita ceritain adalah genrenya itu drama, romance, fantasy. Itu doang sih yang bisa secara judul dan yang lainnya belum bisa kita kasih tahu sekarang. Yang pasti seru kok. Kita next ke, aduh, banyak juga yang nanya ya. Sabar ya. Nah ini seru nih pertanyaan nih. Pilih cerita yang bagus atau teknis yang bagus? Menurut gue dua-duanya penting sih. Tapi ya kalau ditanya lebih penting ya lebih penting. Menurut gue cerita. Sama. Karena gini sih, kalau ceritanya bagus tapi teknisnya nggak bagus ya filmnya pasti bagus. Iya. Sementara sebaliknya kalau teknisnya bagus tapi ceritanya tidak bagus, filmnya pasti nggak akan ngebantu tuh. Iya. Males juga kayak ngeliatin sejam teknis dan visual bagus tapi nggak ada ceritanya kan. Tapi bukan berarti dua-duanya nggak penting ya. Dua-duanya tuh penting. Tapi kalau kalian terbatas sana sini soal alat teknis segala budget segala macem, cerita yang lebih penting. Iya, kuatin di cerita. Yes. Next. Banyak sekali pertanyaan gue. Apa ya? Nominate. Pertanyaannya.
Ini juga nih seru nih walaupun kita bukan DOP. Iya. Hal apa yang harus diperhatikan ketika ingin menjadi DOP? Menurut gue ini sih pertama itu kepekaan, ya jelas kepekaan fotografinya ya, kepekaan terhadap lo datang ke sebuah tempat terus melihat sebuah ruang, lalu kayak gimana merespon itu sih sebenarnya. Terus yang kedua adalah kerjasama dengan orang sih, kerjasama dengan mendengarkan orang lain itu juga penting. Karena kan di OP sangat bekerja sama dengan director dan timnya cukup besar ya, ada tim lighting segala macam dan itu cukup penting. Jadi menurut gue itu juga hal yang nggak bisa lo tinggalkan. Terus ketiga ya teknis, jelas aja harus cari tahu soal teknis. Mungkin mau nambahin juga referensi sih, penting banget buat sebenarnya nggak cuma DOP tapi seluruh filmmaker, apalagi nih buat DOP itu juga penting. Kayak referensi film tuh penting banget sih buat DOP, karena kalau misalnya punya teknis yang teknis bagus tapi nggak punya referensi film yang cukup, pasti akan terbatas banget sih pada akhirnya. Jadi kayak nonton film dari berbagai genre dan dari berbagai negara mungkin tuh akan ngebantu untuk melatih kepekaan visual sebagai DOP. Next, Kak, kepikiran untuk bikin film musikal kayak La La Land nggak? Indonesia kayaknya hampir nggak ada. Wah, pengen banget sih bikin musikal tuh, seru banget. Apalagi kayak La La Land ya, La La Land bagus banget. Iya, La La Land salah satu film favorit sih. Ini salah satu referensi film panjang gue sih yang ini sebenarnya. Ada yang gue pinjem lah dari ini. Seru tapi bukan musikal. Tapi kalau ditanya pengen banget kenapa kepikiran nggak buat bikin film musikal, pengen banget sih. Next ya. Apalagi ya, ini banyak banget, gue jadi bingung gimana nih. Mungkin itu tadi ada apa? Tadi itu apa? Yang kayak ya udah kelewat. Student Telop suka ikut ini kali ya. Student Telop suka ikut festival film kah? Kalau ikut biasanya ikut festival apa? Sebenarnya beberapa film pendek kita pernah masuk festival sih, baik di dalam maupun luar negeri. Ya, kayak salah satunya tuh yang pernah kita masuk Jogja Asian Network Film Festival tuh pernah. Terus dari gitu kita pernah juga filmnya masuk ke dulu ada XX1 Film Festival. Terus kita juga pernah masuk ke Festival Film Indonesia pas tahun 2018, film kita yang lagi Melodi yang juga ada di YouTube Student Telop itu masuk ke Festival Film Indonesia. Kalau di luar negeri kita pernah masuk di Singapore International Film Festival dan juga Busan Short International Film Festival. Wah, ini ada pertanyaan menarik banget nih. Apakah semua orang bisa menjadi director? Terutama introvert. Gue sendiri introvert sebenarnya. Dan kayak banyak banget director yang introvert. Christopher Nolan itu introvert. Terus apalagi banyak banget sih yang di Indonesia yang gue kenal tuh banyak banget yang introvert. Justru menurut gue kayak banyak orang introvert itu justru ini ya, observant. Jadi kayak ketika suka banget mengobservasi, jadi diam-diam tapi mengobservasi sesuatu dan akhirnya menyerap banyak banget tuh dari apa yang dia lihat. Jadi menurut gue bisa banget sih semua introvert itu jadi director. Cuman caranya aja yang beda tuh, cara dia mengelola sesuatu gitu tuh, mengelola tim pasti menurut gue juga beda. Tapi kalau pertanyaannya semua bisa banget sih semua orang jadi introvert, extrovert tuh nggak ada pengaruhnya. Next, kita sampai jam berapa ya? 19.30 ya. 19. Masih ada 15 menit lagi. Jadi kalau yang mau nanya silahkan terus-terusan. Bagaimana Kak bangun? Udah dijawab ya. Iya. Terus ini juga seru nih. Oke. Student Telop dalam 10 tahun ke depan pengen achieve apa aja Kak? Siapa yang jawab? Kamu aja. Yang jelas sih kita pengen ngelakuin apa yang udah kita lakuin dan yang kita suka ya. Bikin konten, bikin film panjang, dan harapan kita sih sebenarnya film panjang yang kita film-film yang kita bikin baik itu panjang maupun pendek bisa mewakili, tetap menjadi relevan sih sebenarnya. Kalau 10 tahun ya nggak sih? Iya. Kayak kita pengennya tetap relevan, apa yang kita kerjain itu bisa dimengerti orang, bisa kena ke orang dan ya bisa menyentuh banyak orang sih udah. Iya.
mungkin pinginnya nggak cuma cerita doang, tapi kalau film-film kita bisa punya impact itu akan lebih bagus lagi juga. Nah, cara tahu nyambung tuh, cara tahu ide cerita yang bagus atau tidak tuh gimana kok? Baik kok. Caranya ya itu tadi, menyentuh. Kalau cerita itu menyentuh ke ya at least buat lo, ya itu menurut gue itu udah cerita yang bagus. Apalagi kalau cerita itu bisa menyentuh orang Bisa dan ada bisa impact-nya banyak kali orang, ya. bisa banyak orang, semakin banyak orang ya menurut gue itu yang bagus. Next. Dan mungkin cerita yang akhirnya bisa bikin orang penontonnya relate sama cerita itu juga bagus, karena berarti kan filmnya cukup detail, cukup personal, dan akhirnya bisa menyentuh orang-orang sampai akhirnya mereka bisa relate. Ini juga nih. Iya. Budget project paling sedikit berapa kak? Gue inget banget waktu bikin Territorial Pissings, bahkan lebih dari itu ya, sebelum studi Antelope tuh gue bikin kayak paling cuma berapa, 250.000 kali ya, buat makan-makan doang, karena syuting cuma sehari kan. Iya ya, mungkin kayak di zaman itu tuh kayak bisa, itu kan masih zaman-zaman kuliah ya, kayak temen-temennya kita kumpulin aja, kayak semua timnya kita kumpulin dari temen, jadi kayak budgetnya beneran cuma buat makan sama udah, kayak sisanya nggak ada yang nggak dibayar juga kru-krunya, karena emang kita seru-seruan bareng temen aja sih, bikin karya bareng. Ini ada Oke, pertanyaan lain. pertanyaan berikutnya, kiat-kiat menjadi sutradara yang baik kak. Wah itu susah tuh pertanyaannya. Tapi sebenarnya ini sih, kalau sutradara menurut gue apa namanya, peka aja sih, peka sama yang lo rasain, peka apa yang lo lihat, dan gimana mentranslate itu dengan jadi perasaan, bukan cuman jadi visual tapi juga dirasain. Ini abstrak banget sih, tapi ya begitulah. Terus yang kedua menurut gue ini juga sih, leadership itu penting banget menurut gue untuk jadi sutradara. Karena leadership dan communication skill. Betul, karena lo akan berurusan dengan 70 sampai 100 orang, kalau standar film panjang ya segitu ya. 70 sampai 100 orang, dan itu semua akan bertanya tuh ke lo, menanyakan pertanyaan-pertanyaan ke lo. Jadi ya itu tuh yang harus leadership itu yang gimana lo berkomunikasi dengan mereka sampai akhirnya lo mengerti visi yang lo inginkan tuh kayak gimana. Iya, dan ya itu visi tadi juga jadinya penting. Penting banget sih visi, maksudnya nge-build visi sampai visi itu jadi visi yang solid, itu juga penting banget sih buat sutradara. Sutradara tuh harus tahu maunya apa. Jangan sampai kayak sutradara sendiri masih bingung apa yang dia mau. Nah, kalau misalnya, karena kan semua orang pasti akhirnya semua kru tuh pada akhirnya akan mengikuti direction dari director itu. Jadi kayak penting banget sih buat sutradara punya visi yang jelas dan bisa menyampaikan itu ke seluruh kru yang lain. Sulit nggak sih bikin film sci-fi di Indo? Ada kok, ya sulit sih, pasti sulit ya, karena resourcesnya kita masih dikit, masih terbatas. Tapi dan budget juga sih biasanya. Ya itu tadi, budget dan resources masih terbatas banget. Tapi ada kok beberapa kayak misalnya Eknoid, itu kan science fiction juga. Terus apalagi ya? Emang nggak banyak sih, tapi ada, gue inget banget ada satu film pendek karya anak IKJ itu yang gue suka banget. Itu film pendek tahun 2008, judulnya The First Nation in Mars. Itu boleh dicari tuh. Gue nggak tahu deh itu. Coba cari di YouTube, siapa tahu ada. Itu film pendek buatan IKJ, mahasiswa IKJ. Gue lupa direkturnya siapa. Tapi itu ketika yang lain belum bikin science fiction, itu film pendek yang udah bikin science fiction, dan itu bagus banget. Lucu banget. Komedi gitu. Coba cari deh. Next ya. Nextnya, Anda lo bisa nggak sih undang ngisi kelas di daerah? Kita lumayan sering ya ngisi kelas-kelas di banyak banget luar Jakarta. Wah, ini hati-hati nih kata daerah. Oh iya. Di luar Jakarta kita pernah di Padang, terus kita pernah di Solo, di Sukabumi, dan masih banyak banget sih ya di kota-kota lain. Iya, Jakarta juga daerah itu. Oh iya, Jakarta juga. Jadi kayak bisa banget, asalkan waktunya ada dan cocok, pasti kita mau kok. Karena kayak emang kita suka banget sih bikin dan berbagi. Kita tuh nggak cuma di sosial media doang, tapi kita suka banget sama acara-acara ketemu kayak komunitas. Itu pertanyaan lagi. Wah, ini panjang banget. Ceritain dong proses pembuatan film dan kembali bermimpi dari development sampai distribusi. Kita ada rencana mau ngerilis film ini sih, dan kembali bermimpi di nih YouTube. di YouTube.
Cuman kita belum tahu tanggalnya, nanti kita umumin segera ya. Tapi yang pasti ya proses developmentnya yang bisa gue ceritain adalah itu ide yang digagas oleh Paul Agusta. Dia pengen bikin kayak satu kompilasi film pendek untuk menerjemahkan puisi-puisi karya Leon Agusta ya, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Gue kebagian itu bareng beberapa director lain lah. Gue kebagian puisinya dan kembali bermimpi. Itu terus, dipilihin ya? Itu dipilihin. Nah, gue pas baca itu langsung kepikiran, wah ini seru banget untuk dibikin Indonesia post apokalips gitu. Jadi Indonesia tahun 2030, dan akhirnya kebayang tuh kayak Indonesia tuh kalau post apokalips tuh kayak gimana ya? Pasti berbeda kan post apokalips di Indonesia sama post apokalips di negara-negara lain. Jadi kita kebayang kayak gitu. Akhirnya dibikinlah, kita bayangkan kalau Indonesia post apokalips tuh kayak gimana. Nah, ya udah ide gitu sih. Akhirnya kita syuting itu di sebuah danau bekas tambang ya, kalau nggak salah itu di daerah Bogor, jauh banget itunya lokasinya. Jadi kita syuting di sana. Udah sih itu paling yang bisa kita ceritain. Gila ya, mantengin orang dijawab-jawab. Sorry banget ya, ini saya banyak banget soalnya. Jadi kita juga terbatas nih waktunya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau kalian jawab aja, ditanyain di di Instastories tadi itu juga, nanti kalau bisa kita jawab. Tips pitching naskah buat orang kayak gue yang jauh dari jangkauan ibu kota. Agak susah nih, karena industrinya, jujur aja industrinya kita lagi sangat terpusat di Pulau Jawa dan Jakarta, terutama di Jakarta ya. Jadi apalagi kalau pitching sebenarnya, apalagi naskah ya, film tuh ini banget sih, kayak emang agak terpusat banget. Jadi memang perlu untuk kenalan sama teman-teman yang ada di Jakarta ini. Tapi maksud gue nggak menutup kemungkinan juga ya buat nggak menutup kemungkinan juga buat produksi, karena banyak juga teman-teman yang di di luar Jakarta yang punya komunitas sendiri dan punya aktivitas komunitas itu sendiri, dan itu seru-seru kayak film di setiap kota, di Surabaya, Jogja, Palu itu ada. Jadi ya kenapa nggak bikin ini aja, maksudnya bikin film sendiri aja. Iya. Komunitas sendiri gitu. Kadang pemerintah daerah gitu juga suka ngadain pitching gitu sih, pitching buat film pendek, film panjang, kayak di Jogja tuh suka banyak juga. Dan mungkin tipsnya juga datang ke film festival, itu juga salah satu cara buat kayak ketemu orang baru sih. Jadi kalau misalnya pengen coba cari kenalan filmmaker lainnya, mungkin bisa datang ke film festival. Gimana caranya jadi reviewer film, Kak? Pertama, disclaimer dulu, kita bukan reviewer dan kita bukan kritikus, jadi mungkin agak bias ya. Tapi menurut gue ini penting juga sih buat di-share. Kalau menurut gue yang kalau lo mau jadi reviewer film yang baik, ya jujur sama apa yang pengen lo sampaikan sih, bukan cuma buat keren-kerenan aja. Bukan karena, jangan sampai lo pengen mengkritik sebuah film terus lo pengen cuma karena pengen lo kelihatan keren aja. Tapi kayak yang gue suka dari baca kritik adalah, atau review adalah, dia ngasih gue perspektif baru gitu, ngasih sudut pandang dari sebuah film yang bahkan ketika gue nonton aja gue nggak kepikiran. Nah, ketika ada kritikus atau penulis film atau reviewer yang bisa ngasih itu menurut gue itu yang gue cari dari bahkan ketika baca review soal film sendiri kadang suka, gila ternyata ada yang kepikiran dari perspektif seperti itu, yang tadinya kita mungkin filmmaker aja nggak kepikiran sama sekali soal itu. Jadi kayak dapetin perspektif baru sih. Betul. Itu yang pasti dicari orang-orang. Next. Coba bawa itu yang mana? Yang lebih baru-baru di bawah. Enggak. Dia random nih masalahnya. Jadi kayak maaf banget nih. Iya, kalau pertanyaannya belum terjawab. Kenapa sound di film selalu diabaikan? Kita sih nggak ngabain ya. Iya, kita mentingin kok sound. Cuman emang sering banget orang-orang bilang kayak gitu. Kenapa ya? Kita nggak tahu sih kenapa. Karena mungkin orang kayak maksudnya ini kalau orang lain ya diabaikan. Kalau kita sih nganggap sound itu sama pentingnya dengan
gambar. Iya, karena kan film itu audio visual, jadi Betul. kayak audio pun sama pentingnya dengan visual. Karena misalnya kalau kita cuma ngandelin visual doang, tapi audionya nggak bagus, nggak mendukung ya nggak akan work sih filmnya. Jadi kita. Gue pernah denger sih soal ini, kayak banyak keluh kesah dari teman-teman sound yang bilang, Iya, iya. apalagi kalau syuting iklan ya. Kalau syuting iklan tuh lebih parah lagi katanya. Iya. Sound tuh beneran nggak beneran dikacangin, nggak dipeduliin. Terus ya jadi itu dia sih menurut gue, mungkin nggak paham aja ya kali ya kalau film itu audio visual. Kalau visualnya yang keren, audionya Nggak kagak, mendukung. ya nggak keren jadinya ini ya filmnya. Jadi ya itu, menurut gue itu juga yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Iya. komunitas untuk cari cara deh supaya soundnya itu bagus. Next, banyak sekali ini. Coba lebih bobo. Oke, ada pertanyaan lagi. Apa ya mungkin yang menarik buat dijawab? Langkah awal banget buat jadi produser film. Ya. Silahkan. Kalau ini dari aku ya, mungkin semua orang beda. Kalau misalnya langkah awal buat jadi produser film, kalau dari aku pribadi bikin film pendek sendiri sih, bareng Jason. Waktu itu pas masih kuliah, kita bikin film bareng. Biasa Jason direkturnya dan dari gue sendiri ngebantuin sebagai produser. Jadi jadi udah terbiasa buat menginisiat suatu project tuh dari sejak kuliah, bikin film sendiri. Terus pada akhirnya juga masuk akhirnya bikin iklan dan akhirnya bikin film juga selalu jadi produser sih. Jadi kayak apa ya, langkah awalnya tuh buat jadi produser. Menurut gue ada dua cara sih ya. Yang pertama itu tadi magang. Oh ya itu ya. Jadi kalau magang bisa dimanapun ya, kayak production house, Di production itu terutama. house. Ya di production house lo bisa atau magang bisa magang sama produser lain. ya itu juga Iya. bisa magang ikut produser Produser lain yang gitu. lebih senior. Nah itu lo bisa tuh jadi mungkin dari production assistant, habis itu jadi UPM untuk ngerti sebenarnya pola produksi secara keseluruhan tuh kayak gimana, apa aja yang dilakukan oleh orang-orang dalam sebuah produksi gitu. Untuk jadi observasi kayak gitu. Yep. Itu satu magang. Yang kedua adalah tadi menginisiasi project sendiri, bikin project sendiri, bikin film pendek sendiri. Dan itu juga sama tuh, belajar soal, tapi belajarnya langsung kayak kecemplung langsung Iya gitu, dan sih, lo maintain sama. semuanya. Kayaknya kalau gue gitu. lebih yang itu sih, yang kayak ya udah kecemplung langsung aja. Terus karena maksudnya gue juga backgroundnya bukan dari sekolah film dan sebelumnya belum pernah magang di production lain. Paling kayak belajarnya kalau gue sendiri belajar buat jadi produser itu dari kadang ketemu sih sama ngobrol sama produser-produser yang lebih senior, pasti itu akan ngebantu banget sih. Tiap kali ngobrol sama mereka kan pasti kayak akhirnya dapet sesuatu yang bisa dipelajarin juga. Terus kalau gue juga baca buku tentang production film, itu juga ngebantu banget karena kayak semua hal-hal teknis dan hal-hal teorinya semuanya ada di situ. Jadi dan yang ketiga itu kecemplung langsung, jadi mau nggak mau harus kayak ibaratnya tuh kayak berenang terus kayak kecemplung, mau nggak mau harus berenang, kayak kalau nggak ya nggak bakal bisa survive. Jadi lebih kayak gitu sih kalau gue caranya. Oke, kita tinggal 1 menit 30 detik lagi tuh waktunya. Jadi mungkin saatnya kita pamit ke teman-teman. Ya, Mungkin rencananya sih kita pengen live lagi sih, cuman nanti kita umumin lagi ya ya kapan. pasti kita karena ini sekarang maksudnya lagi work from home untuk durasi waktu yang cukup lama, jadi mungkin kita akan ngadain live lagi. Mungkin nanti nggak cuman kayak gue sama Jason, tapi mungkin nanti ada dari tim Studio Antelope lainnya, atau kita bisa juga ngajakin filmmaker lain. Itu kayak mungkin banget sih. Nanti semua infonya pasti akan kita kabarin di Instagramnya Studio Antelope. Tolong kayak mau request tulis di postan kita yang tadi siang tuh. Iya. Kalau kalian mau ada topik-topik tertentu yang mau dibahas, mungkin Iya. secara khusus mumpung lagi WFA ini, working from home ini, kalian tulis aja ya di situ. Nanti akan kita jawabin. Maaf banget kalau ada yang Belum pertanyaannya belum terjawab karena ini banyak banget kan yang nanya dan waktunya juga terbatas. Tapi kita happy banget dapat respon kayak gini yang nanya banyak Iya, banget. banyak banget pertanyaannya. Iya, Thank you nanti banget. akan kita bantu jawab di Instagram. Thank you banget guys. Thank you. See you.